Hari ini, saya akan mengungkap mekanisme tersembunyi di mana wanita secara tidak sengaja melatih pria yang paling sabar untuk menjadi pria yang marah, yang mereka klaim benci. Karena memahami proses ini bukan hanya tentang menyelamatkan hubungan. Ini tentang mencegah pria baik menjadi monster yang tidak pernah ingin mereka jadi. Setiap hubungan adalah laboratorium perilaku, di mana tindakan terus-menerus diperkuat atau dipadamkan. Wanita menjadi ilmuwan, meskipun dia tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan eksperimen. Pria menjadi subjek uji, meskipun dia tidak memahami apa yang sedang diuji. Dan hasil dari eksperimen tidak sadar ini menentukan apakah cinta tumbuh atau mati, apakah rasa hormat berkembang atau layu, apakah kesabaran bertahan atau berubah menjadi kemarahan. Inilah bagaimana eksperimen biasanya dimulai. Pria yang sabar memperhatikan sesuatu yang mengganggunya. Mungkin dia selalu terlambat. Mungkin dia mengabaikan pendapatnya di depan umum. Mungkin dia membuat keputusan keuangan tanpa berkonsultasi dengannya. Mungkin dia menggoda pria lain dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Menjadi komunikator yang penuh rasa hormat, dia mengangkatnya dengan lembut. Hei, saya memperhatikan bahwa ketika kita makan malam tadi malam, kamu beberapa kali menyela saya saat saya berbicara. Itu membuat saya merasa bahwa pikiran saya tidak penting bagimu. Tanggapan dia, tidak ada, atau lebih buruk dari tidak ada, pengalihan, minimisasi, tuduhan balik. Kamu terlalu sensitif, itu bukan yang terjadi. Kamu mencoba mengontrol saya. Komunikasi tenang dan penuh rasa hormat dari pria yang sabar itu terpantul dari dirinya seperti air di punggung bebek. Jadi dia mencoba lagi. Pendekatan berbeda, tetapi tetap menghormati. Mungkin dia menunggu momen yang lebih baik. Mungkin dia mengemasnya dengan cara yang berbeda. Mungkin dia fokus pada perasaannya daripada tindakannya. Hasilnya tetap sama. Dia abaikan, tidak valid. Disinilah pengondisian dimulai. Dia baru saja mengajarinya bahwa komunikasi yang penuh rasa hormat tidak membuahkan hasil. Diskusi yang tenang tidak menghasilkan perubahan. Permintaan yang sabar jatuh pada telinga yang tuli. Dia secara tidak sadar memprogramnya untuk memahami bahwa gaya komunikasi yang dia sukai, yang diajarkan untuk digunakan, yang mencerminkan nilainya, tidak berharga dalam hubungan ini. Apa yang terjadi selanjutnya mengikuti pola psikologis yang dapat diprediksi yang terjadi dalam hubungan di seluruh dunia. Pria yang sabar, setelah belajar bahwa komunikasi yang penuh rasa hormat gagal, mulai secara tidak sadar mencari gaya komunikasi yang akan berhasil. Otaknya mulai menjalankan apa yang saya sebut algoritma eskalasi. Pencarian putus asa untuk volume, nada, dan intensitas yang akhirnya akan membuatnya mendengarkan. Dia mencoba menjadi lebih langsung, tetap tidak ada hasil. Dia mencoba menjadi lebih serius, tetap diabaikan. Dia mencoba lebih gigih, tetap dibuang. Setiap upaya yang gagal mengajarinya bahwa dia perlu meningkatkan lebih jauh untuk menembus dinding ketidakpeduliannya. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Pria yang sabar tidak ingin menjadi marah. Dia melawan, menolak, dan mencoba setiap alternatif yang bisa dia bayangkan. Dia akan berusaha menjadi lebih lucu, berpikir humor mungkin berhasil. Dia akan mencoba menjadi lebih romantis, berharap kasih sayang akan membuka telinganya. Dia akan bereksperimen dengan waktu, lokasi pendekatan yang berbeda, dan kata-kata yang berbeda. Tetapi dia telah secara tidak sadar merancang sistem di mana hanya satu jenis komunikasi yang bisa masuk. Komunikasi yang meningkat, komunikasi yang keras, komunikasi yang marah, jenis yang membuatnya memperhatikan karena mengancam kedamaian yang telah dia anggap remeh. Saat dia akhirnya mengangkat suaranya, bukan karena dia ingin, tetapi karena dia telah menghabiskan semua pilihan lainnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia mendengarkan, dia merespons, dia mengakui masalah tersebut, dia bahkan mungkin meminta maaf atau berjanji untuk berubah. Pada saat itu, dia telah menyelesaikan pengondisian perilakunya. Dia telah mengajarinya bahwa kemarahan berhasil di mana kesabaran gagal, bahwa agresi berhasil di mana rasa hormat terjatuh, dan bahwa gaya komunikasi yang dia benci pada pria lain adalah satu-satunya gaya komunikasi yang berhasil dalam hubungan ini.
Tragedi dari dinamika ini adalah bahwa pria yang sabar seringkali adalah orang-orang yang jatuh paling keras dalam perangkap ini. Pria yang tidak sabar, pria agresif, pria yang secara alami dominan, mereka cepat meningkat dan menetapkan pola komunikasi mereka lebih awal. Mereka bisa malas karena mangsa melimpah. Tetapi pria yang sabar menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun mencoba membuat komunikasi yang penuh rasa hormat, berhasil sebelum mereka dengan enggan mengadopsi pendekatan marah yang akhirnya mendapatkan hasil. Ini menciptakan krisis psikologis bagi pria yang sabar. Dia menemukan dirinya menjadi seseorang yang tidak dikenalnya, seseorang yang tidak dia hormati, seseorang yang dia janjikan tidak akan pernah menjadi. Dia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah saya masalahnya? Apakah saya sebenarnya orang yang marah yang hanya berpura-pura sabar? Bagaimana saya bisa menjadi pria yang berteriak pada wanita? Jawabannya sederhana. Dia dilatih, dikondisikan, diprogram oleh seorang wanita yang tidak menanggapi hal lain. Dia tidak memilih untuk menjadi marah. Dia diajari secara sistematis bahwa kemarahan adalah satu-satunya bahasa yang dia pahami. Tetapi disinilah psikologi menjadi sangat jahat. Setelah pola ini terbentuk, itu menjadi saling memperkuat. Dia mulai merespons kemarahannya bukan karena dia tiba-tiba menghormatinya, tetapi karena dia takut pada gangguan konflik. Dia terus menggunakan kemarahan bukan karena dia menikmatinya, tetapi karena itu satu-satunya alat dalam kotak alat hubungannya yang menghasilkan hasil. Keduanya mulai membenci dinamika ini, tetapi tidak ada yang memahami cara untuk melarikan diri darinya. Dia melihatnya sebagai pria yang marah, yang berteriak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia melihatnya sebagai seseorang yang memaksanya untuk berteriak karena dia tidak akan mendengarkan hal lain. Keduanya benar, dan keduanya terjebak dalam sistem yang tidak menguntungkan keduanya. Ketika seorang pria yang sabar menyadari bahwa dia secara sistematis diabaikan, kecuali dia meningkat menjadi marah, dia mencapai persimpangan psikologis dengan 3 kemungkinan jalan. Setiap jalan mengarah ke versi dirinya yang berbeda, dan pilihan yang dia buat akan menentukan tidak hanya nasib hubungan ini, tetapi juga trajektori perkembangan karakternya selama bertahun-tahun ke depan. Jalan pertama adalah jalan eskalasi. Ini adalah tempat kebanyakan pria berakhir hampir secara default. Setelah menemukan bahwa kemarahan mendapatkan hasil, mereka mulai mengintegrasikannya lebih sering ke dalam gaya komunikasi mereka. Apa yang dimulai sebagai upaya terakhir yang putus asa menjadi prosedur operasi standar. Mereka bertransformasi dari pria yang sabar yang kadang-kadang marah menjadi pria yang marah yang kadang-kadang menunjukkan kesabaran. Jalan ini menciptakan apa yang saya sebut kecanduan kemarahan, bukan karena pria menikmati kemarahan, tetapi karena mereka menjadi tergantung pada kemarahan sebagai alat utama untuk didengar, dihormati, dan dianggap serius. Biaya psikologisnya sangat besar. Pria-pria ini kehilangan rasa hormat terhadap diri mereka sendiri saat mereka melihat diri mereka menjadi tipe pria yang dulu mereka nilai. Mereka mengembangkan rasa malu internal tentang gaya komunikasi mereka, tetapi merasa terjebak oleh efektivitasnya. Mereka tahu mereka tidak menjadi versi terbaik dari diri mereka, tetapi mereka juga tahu itu satu-satunya versi dari diri mereka yang mendapatkan hasil dalam hubungan ini. Jalan kedua adalah keruntuhan internal. Beberapa pria yang sabar, yang ngeri dengan kapasitas mereka untuk marah, memilih untuk sepenuhnya menutup diri daripada menjadi seseorang yang mereka benci. Mereka berhenti mengkomunikasikan kebutuhan mereka, berhenti menetapkan batasan, dan berhenti mengharapkan kekhawatiran mereka diatasi. Mereka menjadi hantu dalam hubungan mereka sendiri, hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional. Jalan ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari. Pria-pria ini meyakinkan diri mereka bahwa kebutuhan mereka tidak penting, bahwa pendapat mereka tidak valid, dan bahwa peran mereka dalam hubungan adalah menerima perilaku apapun yang diberikan pasangan mereka. Mereka menjadi cangkang dari diri mereka yang dulu, menukar suara mereka untuk kedamaian, kebutuhan mereka untuk harmoni, dan rasa hormat diri mereka untuk persetujuan wanita.
Tragedi dari jalan ini adalah bahwa itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Itu hanya memindahkannya ke bawah tanah. Masalah yang perlu diatasi tidak menghilang. Mereka berakar. Kebencian tidak lenyap. Itu terakumulasi. Pria-pria ini seringkali menjadi pasif-agresif, tidak langsung, dan tidak tersedia secara emosional saat mereka mencoba melindungi diri dari kekecewaan lebih lanjut. Jalan ketiga adalah keluar secara strategis. Ini adalah jalan yang dipilih oleh pria yang sabar yang menyadari proses pengondisian dan menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Mereka memahami bahwa seorang wanita yang hanya merespons kemarahan adalah wanita yang secara sistematis akan mengikis karakter mereka seiring waktu. Alih-alih menjadi seseorang yang tidak mereka hormati atau menghilang ke dalam diri mereka sendiri, mereka memilih untuk pergi. Jalan ini membutuhkan tingkat kesadaran diri dan naluri perlindungan diri yang tinggi. Pria-pria ini menyadari bahwa beberapa dinamika hubungan secara inheren beracun, terlepas dari individu yang terlibat. Mereka memahami bahwa tetap dalam hubungan yang mengharuskan mereka menjadi versi terburuk dari diri mereka adalah bentuk penghancuran diri yang tidak dapat dibenarkan oleh cinta apapun. Memahami bagaimana proses pengondisian ini bekerja membutuhkan pemeriksaan mekanisme spesifik di mana pria yang sabar dilatih untuk meninggalkan gaya komunikasi alami mereka. Ini bukan konspirasi sadar oleh wanita untuk menciptakan pria yang marah, tetapi lebih merupakan pola tidak sadar dari penguatan perilaku yang menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Proses ini dimulai dengan apa yang saya sebut sindrom respons selektif. Wanita yang bersangkutan tidak secara sengaja mengabaikan komunikasi yang tenang dan merespons komunikasi yang marah. Dia hanya menemukan permintaan yang tenang lebih mudah untuk diabaikan dan ledakan kemarahan lebih sulit untuk diabaikan. Komunikasi yang tenang terasa opsional. Komunikasi yang marah terasa mendesak. Ketika dia berkata, "Saya sangat menghargai jika Anda bisa memberitahu saya saat Anda terlambat." Otaknya memproses ini sebagai saran yang bisa dipertimbangkan nanti atau dilupakan sepenuhnya. Ketika dia berkata, "Saya lelah kamu selalu terlambat tanpa mempertimbangkan jadwal saya," otaknya memproses ini sebagai krisis yang membutuhkan perhatian segera. Perbedaan dalam pemrosesan ini menciptakan jadwal penguatan yang membentuk perilakunya. Para psikolog telah lama memahami bahwa penguatan intermiten, kadang-kadang mendapatkan hasil, kadang-kadang tidak, adalah alat pengondisian paling kuat yang tersedia. Tetapi apa yang terjadi di sini bahkan lebih jahat. Itu adalah penguatan diferensial berdasarkan intensitas emosional. Pria yang sabar belajar bahwa permintaan tenangnya memiliki tingkat keberhasilan mendekati 0, sementara ledakan kemarahannya memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Otaknya yang dirancang oleh evolusi untuk mengulangi perilaku yang menghasilkan hasil yang diinginkan, mulai menggeser gaya komunikasi defaultnya menuju pendekatan yang berhasil. Proses ini dipercepat oleh apa yang saya sebut ilusi urgensi. Ketika dia akhirnya marah dan dia akhirnya merespons, keduanya menginterpretasikan responsnya sebagai bukti bahwa masalah tersebut akhirnya cukup serius untuk mendapatkan perhatian. Mereka tidak menyadari bahwa masalah tersebut selalu serius. Apa yang berubah bukanlah pentingnya masalah, tetapi volume di mana itu disampaikan. Aspek paling menghancurkan dari dinamika ini adalah bagaimana itu secara sistematis mengikis fondasi rasa hormat yang diperlukan untuk hubungan yang sehat. Ketika seorang wanita hanya merespons kekhawatiran pria, ketika dia mengekspresikannya dengan marah, dia secara tidak sengaja mengkomunikasikan bahwa komunikasi tenang dan penuh rasa hormatnya tidak layak untuk diperhatikan. Ini menciptakan apa yang saya sebut resesi rasa hormat dalam ekonomi hubungan. Pria yang sabar mulai merasa bahwa pikiran, perasaan dan kekhawatiran mereka hanya penting ketika mereka mengemasnya dalam kemarahan. Pendekatan mereka yang penuh rasa hormat terhadap komunikasi, pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai, karakter dan diri terbaik mereka, menjadi mata uang yang tidak berharga di pasar hubungan. Sementara itu, wanita mulai melihatnya sebagai semakin agresif dan tidak masuk akal, tidak memahami bahwa dia telah melatihnya untuk berkomunikasi dengan cara ini.
Dia tidak menghubungkan pola pengabaian permintaan tenangnya dengan pola eskalasi untuk didengar. Dalam pikirannya, dia sedang berurusan dengan pria yang menjadi marah dan sulit secara tidak dapat dijelaskan. Ini menciptakan umpan balik siklus saling tidak menghormati. Dia kehilangan rasa hormat padanya karena dia memaksanya untuk berteriak agar didengar. Dia kehilangan rasa hormat padanya karena dia berteriak untuk didengar. Tidak ada yang memahami peran mereka dalam menciptakan dinamika yang menghancurkan keterhubungan mereka. Resesi rasa hormat menyebar lebih dari sekedar pola komunikasi. Dia mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar menghargainya sebagai pasangan karena dia jelas tidak menghargai cara dia mengekspresikan diri. Dia mulai mempertanyakan karakternya karena dia jelas memiliki masalah pengelolaan kemarahan yang membuatnya tidak nyaman. Aspek paling menghancurkan dari dinamika ini adalah bagaimana itu secara sistematis mengikis fondasi rasa hormat yang diperlukan untuk hubungan yang sehat. Ketika seorang wanita hanya merespons kekhawatiran pria, ketika dia mengekspresikannya dengan marah, dia secara tidak sengaja mengkomunikasikan bahwa komunikasi tenang dan penuh rasa hormatnya tidak layak untuk diperhatikan. Ini menciptakan apa yang saya sebut resesi rasa hormat dalam ekonomi hubungan. Pria yang sabar mulai merasa bahwa pikiran, perasaan, dan kekhawatiran mereka hanya penting ketika mereka mengemasnya dalam kemarahan. Pendekatan mereka yang penuh rasa hormat terhadap komunikasi, pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan diri terbaik mereka, menjadi mata uang yang tidak berharga di pasar hubungan. Sementara itu, wanita mulai melihatnya sebagai semakin agresif dan tidak masuk akal. Tidak memahami bahwa dia telah melatihnya untuk berkomunikasi dengan cara ini. Dia tidak menghubungkan pola pengabaian permintaan tenangnya dengan pola eskalasi untuk didengar. Dalam pikirannya, dia sedang berurusan dengan pria yang menjadi marah dan sulit secara tidak dapat dijelaskan. Ini menciptakan umpan balik siklus saling tidak menghormati. Dia kehilangan rasa hormat padanya karena dia memaksanya untuk berteriak agar didengar. Dia kehilangan rasa hormat padanya karena dia berteriak untuk didengar. Tidak ada yang memahami peran mereka dalam menciptakan dinamika yang menghancurkan keterhubungan mereka. Resesi rasa hormat menyebar lebih dari sekedar pola komunikasi. Dia mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar menghargainya sebagai pasangan karena dia jelas tidak menghargai cara dia mengekspresikan diri. Dia mulai mempertanyakan karakternya karena dia jelas memiliki masalah pengelolaan kemarahan yang membuatnya tidak nyaman. Pria yang sabar menghadapi perangkap psikologis yang sangat kejam dalam hubungan di mana hanya komunikasi yang marah yang berhasil. Masyarakat telah menghabiskan beberapa dekade mengajarkan pria bahwa kemarahan adalah maskulinitas beracun, bahwa mengangkat suara mereka adalah penyalahgunaan, dan bahwa bentuk komunikasi agresif apapun tidak dapat diterima dalam hubungan dengan wanita. Secara bersamaan, mereka menemukan diri mereka dalam hubungan dengan wanita yang secara tidak sadar merancang sistem di mana kemarahan adalah satu-satunya alat komunikasi yang efektif. Mereka terjebak jika mereka marah. Masyarakat memberi label mereka beracun, dan terjebak jika mereka tidak, karena kekhawatiran mereka diabaikan tanpa batas waktu. Kondisi ganda ini menciptakan tekanan psikologis yang intens. Pria yang sabar tahu bahwa meningkatkan kemarahan melanggar segala sesuatu yang telah diajarkan tentang maskulinitas yang sehat. Tetapi dia juga tahu bahwa tetap tenang berarti menerima bahwa kebutuhannya tidak akan pernah terpenuhi, batasan-batasannya tidak akan pernah dihormati, dan suaranya tidak akan pernah didengar. Ironi yang paling kejam adalah bahwa wanita yang menciptakan dinamika ini sering kali menganggap diri mereka sebagai pendukung maskulinitas yang sehat. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka menginginkan pria yang berkomunikasi dengan tenang dan penuh rasa hormat. Mereka hanya tidak menyadari bahwa mereka telah menciptakan lingkungan hubungan di mana komunikasi yang tenang dan penuh rasa hormat dihukum secara sistematis melalui ketidakpedulian. Akar dari proses pengondisian ini terletak pada bagaimana gaya komunikasi yang berbeda bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dalam ekonomi hubungan modern, wanita saat ini dibombardir dengan informasi, permintaan, pendapat, dan tuntutan pada kapasitas mental mereka.
Dalam lingkungan ini, komunikasi yang tenang hilang di antara kebisingan, sementara intensitas emosional memotong kekacauan. Ketika seorang pria yang sabar membuat permintaan yang penuh rasa hormat, itu bergabung dengan antrean ratusan masukan lain yang bersaing untuk kekuatan pemrosesan mentalnya. Nada tenangnya menandakan bahwa masalah tersebut tidak mendesak, jadi otaknya secara alami memprioritaskan kekhawatiran yang lebih mendesak. Penyampaian yang penuh rasa hormat menunjukkan bahwa masalah tersebut dapat dibahas kemudian, jadi itu disimpan dan seringkali dilupakan. Tetapi ketika dia akhirnya meningkat menjadi marah, segalanya berubah. Komunikasi yang marah melewati sistem penyaringan normal dan meminta perhatian segera